Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasra wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, kesempatan kali ini, dimanapun teman-teman berada, saya akan memulai kajian perdana dari kitab Nazariyat wa Namadhij Baitul Maqdis li Tafsiril Ahdathil Mu'asirah, atau yang diterjemahkan dengan bahasa Indonesia judulnya Roadmap Nabawiyah Pembebasan Baitul Maqdis, karya Profesor Dr. Abdul Fattah Muhammad Al-Uwaisi Al-Maqdisi. Mari kita lihat dalam poin pembukaan, ya, pengantar, kalimat pengantar dari penulis buku. Beliau, Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi, menyatakan bahwa atas izin Allah Subhanahu wa taala dia dapat menulis beberapa buku yang diterbitkan di Baitul Maqdis, kemudian di Mesir dan Inggris dalam 3 dekade terakhir. Ada beberapa buku yang telah beliau terbitkan selama kurun 30 tahun terakhir, yaitu Akar Permasalahan Palestina mulai dari tahun 1799 ya sampai 1923. Kemudian karya beliau yang lain dalam bahasa Inggris, Ikhwanul Muslimin dan Permasalahan Palestina tahun 1928 sampai 1947. Kemudian Mesir dan Urusan Palestina sebelum tahun 1936 dalam bahasa Arab dan Inggris. Lalu ada juga penelitian beliau tentang Muktamar Islam untuk Baitul Maqdis, ya, yaitu yang diselenggarakan tahun 1953 sampai 1962. Kemudian Bisyarah Nabawi tentang Kekhalifan Islam yang akan datang, panduan untuk studi Baitul Maqdis dalam bahasa Inggris. Kemudian Masa Perubahan, Masa Depan Studi Islam dan Muslim di Universitas Inggris. Nah, teman-teman dirahmati Allah Ta'ala, jadi beliau di pengantar ini menyatakan bahwa persiapan untuk buku ini, ya, persiapan untuk buku Roadmap Pembebasan Baitul Maqdis ini, itu sudah dimulai 29 tahun yang lalu, atau kurang lebih 30 tahun, di Baitul Maqdis yang menjadi pusat dari pusat berkah Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah beliau mengunjungi Baitul Maqdis pada tahun 1990, ya, di teras pintu masuk sebelah timur Masjid Al-Aqsa. Jadi beliau menulis awal riset penelitian tentang roadmap nubuwah ini untuk pembebasan Baitul Maqdis itu pada tahun 1990 di teras pintu masuk sebelah timur di Masjid Al-Aqsa. Ya. Kemudian dia menyatakan bahwasanya dari riset yang selama ini dilakukan, ya, kemudian dikembangkan oleh beliau menjadi buku Mengenalkan Baitul Maqdis dalam bahasa Inggris, yang kemudian diterbitkan di 3 negara, yaitu Universitas Zayed di Uni Emirat Arab pada tanggal 25 Desember 2005, lalu kemudian di Parlemen Skotlandia pada 30 Januari tahun 2006, kemudian di Universitas Qatar pada tanggal 9 Maret 2006. Ya, ini jadi buku ini diresmikan, di-launching, ya, di 3 negara yang berbeda. Pertama di Emirat Arab, ya. Kemudian yang kedua di Skotlandia, yang ketiga di Qatar. Lalu buku Mengenalkan Baitul Maqdis ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Melayu, Arab, dan Indonesia. Ya. Kemudian dari buku itu dikembangkan lagi, ya, karena kepakaran dan keahlian beliau adalah di bidang pengetahuan hubungan internasional,
Maka beliau kembangkan buku itu menjadi buku baru, perspektif baru dalam ilmu hubungan internasional. Model-model Baitul Maqdis untuk menjelaskan dan memandu peristiwa kontemporer. Terbit di Beirut yang dicetak oleh Muassasah Jami'iyah Lidirasat wan Nashr wat Taba', ya, yang terbit pada tahun 2011. Lalu kemudian buku tersebut ya dikembangkan lagi menjadi buku Menciptakan Sejarah Masa Depan. Sina'at Tarikhil Mustaqbal. Model Baitul Maqdis untuk menafsirkan dan mengarahkan peristiwa kontemporer yang diterbitkan di Aljazair pada tahun 2013. Jadi ini beliau bercerita tentang sejarah, ya, kronologi atau embriologi dari lahirnya buku ini, tahapan-tahapannya seperti tadi itu. Jadi mulai dari tahun 90, lalu 92 beliau mengajar di Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Al-Quds, ya. Kemudian di tahun 1997 lalu dikembangkan lagi pada tahun 2005-2006, ya, diresmikan buku itu di 3 negara yang berbeda. Kemudian dikembangkan lagi menjadi sebuah buku baru pada tahun 2011 dan tahun 2013. Ya. Setelah itu beliau menyajikan program kajian ilmu-ilmu Baitul Maqdis melalui kanal YouTube, ya, sebanyak 31 episode, ya. Durasi masing-masing episode itu terdiri dari 15 menit saja. Nah, itu mulai dari tahun 2015. Beliau mulai, ya, aktif memberikan ilmu-ilmu Baitul Maqdis melalui channel YouTube sebanyak 31 episode. Dan kuliah-kuliah itu, ya, beliau juga sebarkan bukan hanya secara online tapi juga diajarkan secara offline. Ya, di mana? Ya, melalui kuliah kursus lokakarya di beberapa negara, yaitu seperti di Turki, Siprus, Bosnia, Aljazair, Maroko, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Ini beliau mengakui sendiri. Artinya lahirnya buku ini itu tidak lepas dari apa? Dari riset, dari pengembangan penelitian yang beliau lakukan dalam tempo 30 tahun itu, kemudian lokakarya, ya, yang dilakukan di beberapa negara Muslim, sehingga lalu kemudian lahirlah buku ini, ya, yang menjadi Zubdatuz Zubdah. Nah, artinya saripati daripada intisari kajian beliau selama 30 tahun itu. Apa tujuan buku? Ya, tujuan buku ini di halaman 21 disebutkan untuk menyajikan teori dan model Baitul Maqdis kepada kaum intelektual, ilmuwan, dan pemikir, serta para pelajar. Nah, para pelajar ini dalam bidang studi apa saja? Bisa masuk dalam hubungan internasional, sejarah, geografi, ilmu politik, ya. Juga bagi para aktivis, para pengambil keputusan, atau yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan, para pemimpin masyarakat, dan masyarakat umum yang tertarik dengan masa depan bangsa mereka. Tujuan buku ini, selain untuk menyajikan teori dan model Baitul Maqdis kepada kaum intelektual, adalah meletakkan fondasi ilmiah, akademik, dan intelektual dari teori-teori dan model-model di bidang studi akademik di dunia Arab dan Islam. Untuk apa? Memberikan referensi bagi mahasiswa di Universitas Arab dan Islam dalam rangka mempelajari program studi yang berkaitan dengan perspektif dan teori hubungan internasional dan pergerakan sejarah, serta menciptakan sejarah masa depannya. Buku ini terdiri dari 6 bab dan isinya ada 15 pasal. Jadi 6 bab itu, ya, dibagi menjadi 15 pasal. 15 pasal itu mencakup 6 bab ini semuanya. Di bab pertama tentang definisi proyek pengetahuan Baitul Maqdis, ya. Apa di pasal pertama? Fokusnya adalah tentang prioritas yang terlupakan. Ya, bagaimana beliau memetakan dan memotret masalah prioritas dalam ilmu pengetahuan kita umat Islam. Dan ini kita lupakan, sehingga pembebasan Baitul Maqdis agak terbengkalai dan mundur beberapa dekade yang mestinya
kalau ini bisa ya dipahami dan diketahui oleh lapisan masyarakat muslim yang luas, maka tentu proyek pembebasan Baitul Maqdis ya itu tidak akan memerlukan waktu yang cukup lama seperti yang kita alami saat ini. Pasal kedua, bagaimana mimpi menjadi kenyataan, membahas latar belakang sejarah lapangan. Pasal ketiga, memperkenalkan konsep baru untuk Baitul Maqdis. Pasal keempat, mengenalkan penelitian terbaru yang ditulis dalam studi Baitul Maqdis. Pasal kelima, nah ini, menyajikan teori geopolitik baru, yaitu apa? Teori lingkaran barakah Baitul Maqdis. Pasal yang keenam, memberikan model untuk perubahan radikal dengan menyoroti sumber dan awal perubahan serta titik balik dalam sejarah Baitul Maqdis. Pasal ketujuh, memberikan model perencanaan strategis dan menggambar peta politik dan geopolitik dengan memindahkan diskusi dari tingkat diskusi langkah awal yang diambil oleh Nabi SAW, kemudian Abu Bakar Siddiq, ya, sampai kepada tingkat bahwa teori beliau menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah mengembangkan rencana strategis sendiri dan memetakan peta politik dan geopolitiknya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ini teori yang dibangun oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Muhammad Al-Awaisi. Ya, jadi pembebasan Baitul Maqdis ini tidak dilakukan secara sporadis, ya, tidak dilakukan secara spontan, tidak dilakukan sambil lalu, tetapi direncanakan, ya, dengan matang, ya, disusun strateginya oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bab ke-8 beliau ini mengkaji apa? Pengelolaan hubungan internasional saat terjadinya perdamaian, yaitu mengkaji perjanjian Umar bin Khattab kepada penduduk Baitul Maqdis, ya, Al-Uhdah Al-Umariyah. Pasal ke-9 memberikan gambaran Baitul Maqdis sebagai model pluralisme dan komunikasi budaya dalam konteks perjanjian Umayyah. Pasal ke-10, bagaimana Baitul Maqdis itu dijelaskan melalui model resolusi konflik, ya, dengan membahas teori keamanan, ya, teori tadafu, metodologi tadafu, konsep keadilan, dan lain sebagainya. Terus sampai pasal ke-11, pasal ke-12, ya, dan ke-13 ini cukup penting, yaitu membahas klaim beberapa orientalis dan cendekiawan Israel dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Pasal ke-14 adalah intisari dari yang disebutkan di buku, dan 15 menyajikan roadmap pengetahuan untuk pembebasan Masjidil Aqsa yang diberkati oleh Allah, tanah suci dan tanah yang penuh barakah. Ya, di mana di sini ada kaitannya dengan apa? Antara hubungan antara politik dan ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian juga di sini menulis dengan apa? Bagaimana ada sebuah gambaran yang dinyatakan oleh Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi ini yang menyatakan apa? Ada 4 negara sentral, ya, untuk menuju Baitul Maqdis. Dan keempat negara sentral ini harus steril, harus pemimpinnya itu memiliki visi dan misi pembebasan Baitul Maqdis, sebab kalau tidak ini akan sulit, ya, umat Islam sedunia untuk membebaskan Baitul Maqdis. 4 negara itu adalah Mesir, Suriah, Irak, dan Turki. Itu dalam sejarahnya dipetakan oleh beliau. Ya. Kemudian meniti jejak Salahuddin dalam memahami hubungan dengan Iran. Ya. Jadi ini masalah-masalah misalnya hubungan dengan negara-negara lain, ya, campur tangan negara lain, ini bisa menjadi satu hal yang mengganjal dalam sebagian benak kaum muslimin. Kenapa kok Hamas, ya, sekarang atau sejak beberapa belas tahun yang lalu, ya, sejak diblokade oleh Israel, mengalami penindasan yang luar biasa setelah kemenangan pemilu Palestina tahun 2006 itu dianulir oleh masyarakat internasional, tidak diakui oleh
Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Israel. Ya. Kemudian Hamas menerima bantuan dari Iran. Nah ini secara taktis, ya, secara taktis. Ya, karena negara-negara Arab semua sudah tunduk kepada kehendak Amerika dan sekutu-sekutunya. Lalu kemudian bagaimana beliau juga memberikan fokus, ya, dengan cara bagaimana refleksi dengan renungan dari ayat-ayat Al-Quran, ya, terutama surat At-Tin, surat Al-Isra, surat Al-Kahfi, dan surah Maryam. Ya. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus ketika berbicara tentang surah Al-Isra, penulis dalam hal ini menyatakan apa? Ya. Bahwa ketika beliau menjelaskan tentang ada, ya, fenomena global berupa badai atau gelombang COVID-19, ya, COVID-19 ini dijadikan sebagai penyakit menular yang bersifat global karena mencakup hampir seluruh dunia dan memakan banyak korban, ya, cukup banyak makan korban. Kemudian mengakibatkan apa? Resesi ekonomi global, bahkan mengarah kepada krisis ekonomi global, dan juga menyulut, ya, akar atau letupan-letupan yang mengarah kepada perang dunia yang besar yang akan mengubah peta geopolitik dunia. Nah, ini sudah beliau prediksi, ya. Nah, ketika berbicara tentang surat Al-Isra, ya, penulis menyatakan apa? Bahwa ayat pertama surat Al-Isra itu memberikan harapan bagi kaum muslimin yang terus di Mekah jalan menuju globalisasi. Jadi sebelum ada peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum turunnya ayat 1 surah Al-Isra, umat Islam seperti terkungkung, terkucilkan di Mekah, sebuah wilayah yang sangat sempit. Ya, seperti umat Islam terisolir. Lalu kemudian isolasi terhadap umat Islam ini dibuka dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj menandakan awal titik balik kemenangan dakwah Islam. Ya. Sebab setelah peristiwa Isra Mi'raj itu sudah ada tanda-tanda indikator kuat kemenangan risalah atau dakwah Islam ini. Dengan apa? Dengan adanya delegasi, ya, dari Yathrib, ya, pada musim haji tahun ke-12 Hijriah, mereka datang untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu di musim haji yang kedua setelah Isra Mi'raj pada tahun 13 kenabian, mereka datang lagi sebagian, ya, datang untuk melakukan baiat Aqabah yang kedua. Ya, jadi sama-sama di Aqabah, ya, di Mina, ya, mereka membaiat Rasulullah SAW. Untuk apa? Membela, dan itu menjadi tanda awal, ya, titik balik kemenangan risalah Islam ini dengan apa? Dengan terjadinya peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Kenapa? Karena hijrah para sahabat itu sudah dimulai dari peristiwa Baiat Aqabah. Ya, dari mulai bulan Zulhijjah. Ya, Zulhijjah. Itu mulai tuh. Setelah Baiat Aqabah yang kedua, dari bulan Zulhijjah itu mulai berangsur-angsur para sahabat Nabi itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk berhijrah ke Yathrib, ke Madinah. Ya, sampai puncaknya Nabi SAW bersama Abu Bakar, ditemani oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan memakan waktu apa? Zulhijjah, dari bulan Zulhijjah, dari kemudian Muharram, ya, Safar, sampai Nabi tiba di Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Jadi berangsur-angsur selama kurang lebih 3 bulan ini, ya, gelombang baik yang hijrah secara mandiri atau secara rombongan berjamaah atau berkelompok-kelompok, ya, dan terakhir itu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah beliau pada bulan Rabiul Awal tanggal 11. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, jadi Isra Mi'raj itu adalah
awal titik kebangkitan dakwah Islam. Bahkan bukan hanya awal kebangkitan Islam ya, menuju daulah, tetapi juga awal menuju globalisasi. Jadi Islam ini menjadi apa? Global, menjadi universal. Dan menunjukkan kepada kaum muslimin efek dari lokasi istimewa tanah suci, yaitu Baitul Maqdis bagi seluruh dunia dalam konteks sejarah masa lalu dan kontemporer. Menunjukkan apa? Pusat keberkahan, pusat harapan, dan perubahan global. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Juga meletakkan dasar-dasar teori geopolitik baru. Ya. Dengan ayat pertama surat Al-Isra itu, lahirlah teori lingkaran barakah Baitul Maqdis. Subhanallah. Jadi pusat keberkahan intinya ada di Masjidil Aqsa. Lalu keberkahan itu lalu kemudian meluas seperti halnya kita membuat lingkaran dari titik pusat itu ya ke arah kiri terus membesar sampai meliputi seluruh wilayah Baitul Maqdis Palestina, kemudian masuk ke negeri Syam, ya seluruh negeri Syam sampai ke Mesir. Itu adalah area lingkaran barakah Baitul Maqdis. Nah, perjalanan Isra Mi'raj yang baru kemarin kita peringati, itu adalah awal universalisasi pertama dalam risalah Islam. Sebuah titik perubahan yang radikal dan langkah pertama menuju perubahan realitas bukan semata di tanah suci, tetapi akan meluas ke seluruh dunia. Ini titik tolaknya begitu. Subhanallah. Karena siapa yang menguasai Baitul Maqdis, siapa yang menguasai, mengelola Masjidil Aqsa, maka dialah yang akan menjadi penguasa dunia. Allahu Akbar. Padahal kiblat sholatnya umat Islam itu di Masjidil Haram, Ka'bah. Tapi menguasai Ka'bah saja, menguasai Masjidil Haram, itu belum bisa dikatakan umat Islam. Umat Islam ini menguasai dunia secara global. Ya. Sebab pusat keberkahan, pusat globalisasi Islam dan risalah Islam yang universal itu ada di mana? Di Baitul Maqdis. Maka mau tidak mau, ya, umat Islam ini harus memperjuangkan pembebasan Baitul Maqdis agar apa? Umat ini bisa menegakkan risalah Islam sebagai risalah yang global dan universal, memerankan peran internasionalnya. Karena terbukti dalam sejarah, ketika Baitul Maqdis ya, ada di tangan kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin, maka peran global dan peran internasional ya itu terjadi. Ya, peran itu terjadi. Ya, peran itu terjadi. Dan Islam memainkan peran selama kurun waktu sejak penaklukan Baitul Maqdis, penyerahan kunci Baitul Maqdis yang diterima oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, sampai ya jatuhnya Al-Quds, Yerusalem ke tangan tentara Salib pada tahun 1099, itu peran global, peran internasional umat Islam ini ya berada di puncaknya. Maka ketika Baitul Maqdis berhasil dikuasai, dilumpuhkan oleh tentara Salib, maka itu menandakan peradaban Islam mengalami apa? Penurunan. Mengalami penurunan. Jadi selama 400 ya kurang lebih 500 tahun Hijriyah yang pertama, Islam memang mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Menjadi kekuatan global, menjadi kekuatan adidaya dunia yang menggantikan Persia dan Romawi. Menguasai dunia secara militer, mengembangkan sains, ilmu pengetahuan, bahasa, menerjemahkan karya-karya falsafah para filosof besar dunia, kemudian mengendalikan sistem internasional. Jadi sistem internasional pada abad ke-7 ya sampai abad ke-11 Masehi ya itu dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Jadi abad ke-7 Masehi sampai abad ke-11 itulah puncak
kejayaan peradaban Islam. Nah, ketika tentara salib menguasai Baitul Maqdis, itu menandakan bahwa turunnya ya peran peradaban umat Islam secara global. Ya, menandakan awal dari pengikisan-pengikisan. Meskipun setelah itu bangkit, ya, setelah penaklukan perebutan kembali Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187, yaitu di akhir abad ke-12 Masehi, ya, mulai bangkit lagi, ya. Kemudian abad ke-13 muncul kekuatan bangsa Mongol, ya, yang mencaplok wilayah dunia Islam, mulai lagi terancam, ya, umat Islam ini dari pengepungan tentara salib yang datang dari barat dan dari timur bangsa Mongol yang ingin mencabik-cabik dan mencaplok dunia Islam. Ya, luar biasa. Maka itu kebangkitan Islam setelah direbutnya kembali Baitul Maqdis oleh kaum muslimin, ini terus mengalami pelemahan-pelemahan. Kenapa? Karena sudah menghadapi lagi pasukan salib, ya, gelombang perang salib sampai abad ke-15. Kemudian bangkitnya bangsa Mongol di abad ke-12 dan 13 yang mencaplok wilayah dunia Islam. Tapi kemudian qadarullah, ya, bangsa Mongol ini anak cucu keturunan daripada Genghis Khan, ya, dan Hulagu Khan, ya, itu mereka masuk Islam. Akhirnya mendirikan Ilkhanat, ya, Kesultanan Mongol Islam, ya, di akhir abad ke-13 dan awal abad 14 Masehi. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pusat keberkahan itu ada di Baitul Maqdis. Ya. Nah, ketika umat Islam berhasil menguasai kembali Baitul Maqdis mulai dari 1187 sampai 1917 dengan deklarasi Balfour, kekalahan Kekaisaran Utsmaniyah, Ottoman Empire, ya, di Perang Dunia ke-1, ya, itulah mulai peradaban Islam ini jatuh berada di titik yang paling nadir, titik terbawah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kemudian ini dari tahun 1917 sampai terjadinya Perang Dunia Kedua, ya, sampai berakhir tahun 45 dengan bom Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian berdirilah negara Israel tahun 48, itu semakin mengukuhkan keterpurukan umat Islam, dunia Islam. Ya, walaupun ada kebangkitan, ya, tapi kebangkitannya dalam perspektif Barat, nasionalisme, kemudian sekularisme merajalela di dunia Islam. Kemudian lahirnya rezim-rezim diktator, rezim-rezim sekuler, ya, mulkan Jabarian, ya, yang terjadi di dunia Islam, itu menunjukkan bahwa umat Islam ini setelah lepasnya Baitul Maqdis, lepasnya bumi Palestina yang diberkati oleh Allah ke tangan Zionisme internasional, maka peran global umat Islam ini, ya, sangat rendah, ya, jatuh ke titik yang paling nadir. Disebutkan oleh misalnya kemarin juru bicara Kementerian Luar Negeri bahwa dari kemiskinan yang paling akut di dunia itu lebih banyak diisi oleh negara-negara Muslim. Ya, pendidikan yang terburuk di dunia kontemporer saat ini itu juga diisi oleh negara-negara Islam. Ya, masalah sosial, pengungsian dan sebagainya, ya, mulai dari pengungsian di Palestina, pengungsian di Uighur, pengungsian di Rohingya, Afghanistan, ya, beberapa tahun yang lalu, kemudian Somalia dan Sudan dan sebagainya, itu, ya, semakin meningkat. Ya. Ini menunjukkan apa? Keterpurukan dunia Islam. Kenapa? Karena inti pusat keberkahan bagi peradaban Islam, yaitu Baitul Maqdis, tidak lagi dikuasai oleh kaum muslimin. Maka saat menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk kembali merebut Baitul Maqdis demi tegaknya Izzul Islam wal Muslimin. Maka itulah beliau berharap penulis buku ini di halaman 28, ya,
dari pusat berkah tanah suci Baitul Maqdis, kebangkitan Islam kedua yang mendunia. Ya, kebangkitan Islam kedua yang mendunia ini diharapkan lahir, dan pembebasan futuhat Islamiyah yang mendunia berikutnya akan segera datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu harapan beliau dengan kesadaran tentang ilmu Baitul Maqdis, ya, diharapkan pada paruh dekade kedua dan ketiga abad 21 ini, orang-orang Islam diharapkan muncul sebagai kekuatan yang berpengaruh di kancah internasional. Dari pusat keberkahan Baitul Maqdis ini yang bisa kita saksikan, mulai ada geliatnya, kebangkitannya, ya, dengan operasi Badai Al-Aqsa, ya, di akhir tahun 2023 sampai saat ini, itu husnuzon kami, sebagaimana juga penulis buku ini, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnuzon kita kepada Allah, bahwa ini adalah waktu di mana umat Islam tengah hamil besar. Ya, waktu hamil besar ini itu adalah waktu yang paling menyakitkan bagi seorang wanita, seorang ibu yang hamil. Karena dia akan segera melahirkan. Ya, ada proses pembukaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu ketubannya pecah, lalu kemudian proses melahiran, persalinan itu yang sangat menyakitkan. Maka jabang bayi kelahiran kebangkitan Islam ini juga meniscayakan apa? Sulitnya, berdarah-darahnya umat Islam ini. Ya, ibarat ibu yang mengandung, hamil besar, dia akan mengalami kontraksi yang hebat dan mengalami pendarahan yang hebat untuk lahirnya sosok bayi yang dinantikan. Apalagi ketika kita ingin menantikan kelahiran, kebangkitan sebuah umat yang baru, maka pasti akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk ke bab atau pasal 1, ya. Nah, ini pasal 1 ini menarik. Ya, beliau memberikan judul bencana keilmuan. Bencana keilmuan. Karena bencana umat Islam yang paling besar ini adalah dalam ilmu pengetahuan. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Naqib Al-Attas, ya. Profesor Naqib Al-Attas menulis buku Islam and Secularism, ya, Al-Islam wal Almaniyah. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Bosnia, bahasa Persia, luar biasa. Bahasa Inggris, Prancis, ya. Itu menyatakan bahwa problem utama umat Islam, ya, adalah problem atau dilema ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang diproduksi, dikembangkan, dan disebarluaskan oleh peradaban barat yang sekuler dan liberal. Sehingga ini menjajah akal pikiran umat Islam, sehingga kita tidak bisa bangkit, tidak bisa lepas dari cengkraman, ya, paradigma cara berpikir barat yang sekuler dan liberal itu. Maka langkah awal kita untuk merebut dan membebaskan Baitul Maqdis adalah memperkenalkan studi tentang Baitul Maqdis ini yang telah beliau rintis, ya, dari tahun 1994 sampai 2024. Ini harapannya. Beliau menyatakan di pasal pertama ini judulnya adalah bencana keilmuan. Bagaimana kita umat Islam ini harus membebaskan akal pikiran kita, dan kita harus melakukan persiapan-persiapan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim. Ya, jadi ayat 60 surat Al-Anfal itu isinya adalah tentang bagaimana kita harus mempersiapkan kekuatan dalam rangka menghadapi musuh yang setara, seimbang, atau bahkan yang lebih besar, lebih kuat daripada kita. Apa yang harus kita lakukan? Melakukan apa? Persiapan. Ya, mempersiapkan segala kemampuan kita untuk menghadapi mereka. Ya, dengan apapun yang kita miliki. Kekuatan ilmu pengetahuan. Nah, di awal bab ini, bab 1, di pasal 1, beliau menukil quotes dari ucapan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya,
kepada para pasukannya di hari pembebasan Baitul Maqdis yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah. Atau kalau tahun Masehinya bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 1187 Masehi. Apa ucapan Salahuddin Al-Ayyubi kepada pasukannya di hari pembebasan itu? Jangan kalian kira aku membebaskan negeri-negeri ini dengan pedang-pedang kalian. Ya, ini pasukan Islam nih. Ya, mungkin ada perasaan bangga, terharu ya dengan jasa perjuangan mereka, berdarah-darah, berkeringat, dengan pedang-pedang mereka, dengan kuda-kuda mereka, dengan persiapan militer mereka, senjata mereka. Ada yang menyangka bahwa pembebasan Baitul Maqdis dan negeri yang diberkati Allah ini terjadi karena apa? Jasa pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka. Maka Salahuddin menepis itu. Ya, meluruskan pandangan yang keliru itu. Jangan kalian kira saya membebaskan negeri-negeri ini dengan pedang-pedang kalian. Sebab apa? Sesungguhnya saya membebaskan Baitul Maqdis ini dengan pena Qadhi Al-Fadil. Dia adalah Qadhi Al-Qudat, Hakim Agung ya di keemiran negeri Syam dan Mesir yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Hakim Agungnya adalah Qadhi Al-Fadil. Saya membebaskan Baitul Maqdis ini bukan dengan pedang kalian, tapi dengan penanya, dengan ilmunya, dengan jihad ilmu Qadhi Al-Fadil. Subhanallah. Beliau lalu mengutip ayat surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pentingnya kita menguasai ilmu pengetahuan, pentingnya kita melakukan pengajaran, pentingnya pena ya. Pentingnya membaca ayat-ayat kauniyah di mana 5 ayat pertama itu menunjukkan pentingnya ilmu, kedudukan ilmu, peranan ilmu dan dalam membebaskan akal, ya, membangun dan mengembangkan masyarakat Muslim serta mencari problem solving, ya, pemecahan masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Nah, itulah disimpulkan dengan apa? Iqra, bacalah. Subhanallah. Kemudian beliau mengutip firman Allah surat Al-Anfal ayat 60 tadi, ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Sehingga beliau menyimpulkan apa? Umat Islam harus melakukan persiapan dengan segala bentuk kemampuan dan kekuatan, ya, yang mana dalam disiplin ilmu hubungan internasional kekuatan itu dibagi menjadi 2. Hard power, ini kekuatan yang mencakup militer beserta turunannya, dan kekuatan soft power, kekuatan yang lunak, meliputi apa? Ilmu pengetahuan, di mana pondasi soft power Al-Quran dan Sunnah, ya, yang kemudian disyarah, ditulis, dikembangkan oleh pena para ulama, itu meliputi apa? Sudah mengakar kuat di Mekah melalui proses Iqra, memahami, berpikir, dan menulis dengan pena. Persiapan keilmuan ini harus ada di semua level persiapan umat Islam dalam melaksanakan fungsi-fungsi peradabannya. Apakah itu persiapan berupa keilmuan, politik, dan militer yang dirumuskan dalam rencana-rencana strategis. Ya. Nah, lingkaran pertama itu adalah Al-Ardul Muqaddasah, yaitu Baitul Maqdis, lingkaran keberkahan. Lalu ada lingkaran kedua, Ardul Mubarakah, yang disebut Alladzi barakna haulahu. Jadi ada Al-Ardul Muqaddasah, itu meliputi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dan lingkaran terdekatnya, yaitu bumi Palestina. Itu Ardul Muqaddasah. Kemudian lingkaran kedua adalah Ardul Mubarakah, Alladzi barakna haulahu. Itu meliputi apa? Mesir, negeri Syam, dan Siprus. Ya, Siprus ini masuk lingkaran kedua itu. Al-Ardul Mubarakah. Ya. Kemudian ada lingkaran yang ketiga. Lingkaran ketiga dari pusat keberkahan Baitul Maqdis itu apa? Mencakup mana?
kawasan timur Islam, yaitu Irak, Hijaz, dan Turki. Allahu Akbar. Ingat ya, 3 lingkaran keberkahan ini. Pusatnya Baitul Maqdis, yang kedua lingkarannya adalah Al-Ardul Mubarakah, ya, yaitu Mesir, Syam, dan Siprus. Lingkaran yang ketiga itu kawasan timur Islam, Irak, Hijaz, dan Turki. Ya. Maka kita lihat peran sentral persiapan keilmuan dalam proses pembebasan Baitul Maqdis yang pertama dan kedua, yaitu di masa Umar bin Khattab dan masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, itu terjadi. Ya, pembebasan pertama Baitul Maqdis terjadi 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Tanggal berapa? Tanggal 11 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Ya. Jadi wafatnya Rasulullah itu ya bulan 11 Rabiul Awal. Tanggal 11 Rabiul Awal itu wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijriah. Ya, atau tanggal 6 Juni 632 Masehi. Nah, itu wafatnya Rasulullah. Ya, Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 6 Juni 632 Masehi. Nah, 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah adalah sebuah proses pembebasan Baitul Maqdis. Ya, di mana Nabi SAW ya telah berperan. Apa perannya Rasulullah dalam pembebasan Baitul Maqdis pada tahun 16 Hijriah? Karena Nabi sebelum wafatnya itu sudah mengarahkan pandangan kaum muslimin untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ada perang Tabuk, ya, perang Mu'tah, kemudian Jaishu Usama yang dikirim kemana? Ke ke menuju negeri Syam untuk membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi. Nah, langkah awal dalam perjalanan membebaskan Baitul Maqdis adalah mengirim pasukan besar ke Syam pada masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian mahkota kemuliaan pembebasan Baitul Maqdis diwujudkan pada masa kepemimpinan Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab pada bulan Jumadil Ula sampai Jumadil Tsani, tepatnya tanggal 4 Jumadil Tsani tahun 16 Hijriah, bertepatan tanggal 4 Juli 637 Masehi. Jadi tahun Hijriahnya 16 Hijriah, tahun Masehinya 637 Masehi. 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian pada masa beliau membandingkan ya, kalau tadi peristiwa itu pembebasan Baitul Maqdis yang pertama itu ya oleh Profesor Abdul Fattah Al-Uwaisi itu dibuat tahapannya sedemikian rupa. Kemudian peristiwa itu juga terulang pada masa pembebasan Baitul Maqdis yang kedua. Ya. Ketika apa? Ketika terjadi berlangsungnya perang dengan bangsa Frank Al-Ifrinj, Frank, ya, yang dikenal dengan perang salib, di mana persiapan itu dimulai oleh para ulama dan Imaduddin Zanki. Ini putra dari Sangkar. Sangkar ini adalah seorang santri sekaligus perwira militer yang dididik di Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Perdana Menteri Saljuk Nizamul Muluk di Baghdad. Nah itu, ya. Jadi itu sudah terjadi. Ya, jadi Sangkar punya anak Imaduddin Zanki. Nah, mulailah persiapan pembebasan Baitul Maqdis. Ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh putranya Nuruddin Zanki. Lalu kemudian mahkota kemuliaan pembebasan Baitul Maqdis diwujudkan pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, di mana hari pembebasan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Rajab 583 Hijriah atau bertepatan
2 Oktober 1187 Masehi. Subhanallah. Jadi Qadhi Al-Fadil yang tadi disebut namanya, dikutip dalam quotes ucapan Salahuddin Al-Ayyubi, itu nama aslinya adalah Abdurrahim Al-Bisani. Beliau lebih dikenal sebagai nama pena, nama samarannya adalah Qadhi Al-Fadil. Dia adalah orang kedua ya di pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini orang kedua nih. Ada gubernur, ada hakim agung, Qadhil Qudat. Ini orang kedua dalam pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka ini kata beliau menunjukkan makna simbol ya. Adanya hubungan erat antara ilmu melalui pena Qadhi Al-Fadil dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang pemimpin politik dan militer, yaitu Salahuddin yang dijuluki sebagai An-Nasir. An-Nasir Salahuddin. Subhanallah. Ya. Nah, lalu kemudian Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi mengutip atau membuat quotes, tidak akan mungkin satu umat bisa membebaskan tanah airnya sementara isi kepala generasi mereka terjajah dan ada di bawah pengaruh penjajah yang selama ini menjarah dan merampas kekayaan tanah mereka. Maka itu para ulama kemarin di forum internasional, ya, sidang umum Ittihad Alami Ulama Muslimin yang dimana saya hadir di sana di Qatar di bulan Januari 2024 ini, itu selalu disinggung bahwasanya pembebasan manusia adalah pendahuluan, pembuka bagi pembebasan tanah air. Pembebasan manusia bagaimana? Dari akal pikirannya mulai dimerdekakan, dari penjajahan cara berpikir, dari penjajahan worldview, alam pandangan hidup, ya, Barat sekuler, ya, harus dibebaskan, harus dimerdekakan. Nah, inilah mengapa terjadi bencana keilmuan, sebab 100 tahun perjalanan Baitul Maqdis setelah dijajah oleh bangsa kera Zionis Israel. Dimulai dari tahun 1917. Kalau kita hitung 1917 sampai 2017, 100 tahun. 2017 itu adalah the deal of century ditandatangani. Safqatul Qarn. Yang ingin merusak akal pikiran umat Islam dengan menukar Al-Quds, Baitul Maqdis dengan pusat keberkahan Masjidil Aqsa, ya, dalam deal of century itu menjadi hak milik kaum Yahudi, menjadi ibu kota Israel, dan umat Islam hanya diberikan ibu kota baru di sebelah timur Al-Quds, itu gurun pasir. Sebuah gurun tandus yang akan disulap menjadi ibu kota baru Palestina dengan bantuan gelontoran dana 50 miliar dolar Amerika Serikat. Ini 100 tahun, ini bencana. Ya, lalu terjadilah kebangkitan mulai dari tahun 2019, ya, adanya perlawanan faksi-faksi Palestina. Ya, kemudian terjadilah apa yang ada sekarang ini kita saksikan, adanya perang Badar Aqsa untuk meruntuhkan proyek Zionis Israel dan proyek Amerika untuk menormalisasi negara Zionis menjadi bagian normal di tengah pergaulan internasional dan secara regional di kawasan Arab Muslim di Timur Tengah. Padahal dia lahirnya abnormal, ya, pengen dijadiin anggota normal, itu nggak bisa. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ya. Maka oleh sebab itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau di sini menyayangkan, ya, di halaman 73, menyayangkan belum ada universitas, bahkan setingkat fakultas di negara-negara Arab yang membuka program studi Baitul Maqdis dan memberikan gelar magister dan doktoral seperti yang dilakukan oleh Universitas Aberdeen di Britania Raya, dan kemudian belakangan
ada dibuka University Utara Malaysia, UUM. Ya. Nah, padahal beliau sudah menyarankan, sudah merekomendasikan agar studi Baitul Maqdis ini ya minimal masuk untuk gelar S1. Ya, studi Baitul Maqdis. Pernah ada deklarasi Dunde yang dikeluarkan di akhir Simposium Internasional pertama Studi Islam yang diselenggarakan oleh Asosiasi Universitas Islam, ya, Rabitatul Jamiatil Islamiyah pada tanggal 18 Maret 2004. Deklarasi itu menyatakan bahwa perkumpulan Universitas Islam secara aktif mempromosikan pengembangan bidang keilmuan baru bagi studi Baitul Maqdis agar menjadi kurikulum wajib di semua universitas Islam. Ada lagi deklarasi San'a untuk studi Baitul Maqdis. Ya. Itu pada tanggal 20 November 2007. Dalam rekomendasinya apa? Merekomendasikan kepada Departemen Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah di negara Republik Yaman pentingnya menjadikan mata pelajaran Baitul Maqdis sebagai kurikulum wajib bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi di seluruh universitas Yaman, baik negeri maupun swasta. Ya. Tapi kalau tidak merata, ya hanya sebagian kecil negara Muslim saja yang melakukan ini adalah bencana keilmuan kita. Ya, tidak merata. Berapa universitas Islam di Indonesia? Ya, yang melek masalah ini. Kalau kemudian membuka program studi Baitul Maqdis, belum ada, saya belum pernah dengar itu. Apakah di Universitas Islam Negeri, apakah di perguruan tinggi Muhammadiyah, Aisyah, apakah perguruan tinggi Islam swasta lainnya, belum ada. Ayo, saya mengajak sahabat-sahabat, para guru besar, para profesor, para doktor yang bergiat di bidang kajian, penelitian, riset, ataupun belajar mengajar, atau yang memiliki jabatan akademik di Universitas Islam masing-masing, ayo, mulailah, hidupkan. Mulailah langkah untuk membuat prodi studi Baitul Maqdis di perguruan-perguruan tinggi Islam kita. Ya, insya Allah. Supaya apa? Umat ini memerlukan juru bicara. Umat ini memerlukan para penyuluh, para pembimbing agama yang mengerti tentang seluk-beluk Baitul Maqdis sehingga merata wawasan umat ini tentang Baitul Maqdis sehingga awareness, tingkat kesadaran, kepedulian umat ini terhadap penjajahan asing di Baitul Maqdis itu menjadi kesadaran bersama, menjadi humum mustarakah bagi seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Sehingga mempercepat proses untuk merebut kembali Baitul Maqdis, insya Allah. Nah, beliau juga menyinggung apa? Studi Baitul Maqdis ini yang sekarang ada itu pertama dilakukan oleh penelitiannya oleh orang-orang Israel dan orientalis. Itu mereka sudah tekuni itu. Ya, tapi dari sudut pandang apa? Sudut pandang Yahudi, dari sudut pandang orientalis yang ingin menghapus hakikat kebenaran, ya. Kemudian ada kepentingan-kepentingan politik dan agama Yahudi yang berkaitan erat dengan peperangan atau menguasai tanah Baitul Maqdis. Itu lapangan studi di kalangan internal Israel dan orientalis. Kemudian studi penelitian Arab dan Muslim, ya, meskipun sudah ada, tapi masih sangat buta terhadap bidang penelitian yang berhubungan erat dengan Baitul Maqdis dalam konteks penelitian akademik. Kebanyakan penelitian orang-orang Islam tentang Baitul Maqdis diwarnai emosi yang tidak berdasarkan konsep dalam penelitian dan pengkajiannya. Ya. Bahkan sudah mulai meninggalkan metodologi ilmiah dalam penelitian mereka atau tidak terperinci. Kenapa? Karena ada kesulitan, ya, cenderung untuk mengambil bagian tertentu dari referensi sumber tertentu tanpa sikap kritis dan analitik, ya. Kemudian maka itu benteng pertahanan kita ini adalah harus dimulai dari apa? Ilmu. Ya. Penjajah berhasil bukan saja menjajah tanah kita, tetapi juga menjajah akal pikiran kita umat Islam. Dengan demikian kita dijajah dengan dua bentuk penjajahan sekaligus.
penjajahan tanah, air, ya, the occupied land, ya, tanah air Palestina itu dijajah, diduduki, dan penjajahan akal, ya, pendudukan akal. Kita ini akal kita sudah disabotase, sudah ditutup. Ya, cara berpikir kita harus mengikuti cara berpikir mereka. Nah, itu penjajahan akal. Selain penjajahan tanah air, nauzubillah min dzalik. Baik. Maka itu prioritas yang harus kita lakukan adalah pembebasan akal dan persiapan keilmuan ini. Ya, nah, ini sudah dilakukan oleh Profesor Abdul Fattah Al-Uwaisi. Ya, kemudian ya, beliau memberikan contoh di sini, ya, memberikan contoh bagaimana rusaknya, bagaimana terjadinya bencana keilmuan di dunia Arab. Ya, bahkan ketika itu di awal-awal masih terjadi Perang Dunia ke-1, ya, ketika Inggris datang menjajah Baitul Maqdis, tahun 1917, orang-orang Palestina, orang-orang Arab menyambut mereka dengan sebutan Inggris Sang Pembebas. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ya, ini menyamakan penjajah Inggris dengan Umar bin Khattab dong, Al-Faruq, yang membebaskan Baitul Maqdis. Dia, masa orang Islam menyambut Inggris dikatakan Inggris Sang Pembebas? Nah ini, ya. Kemudian ada Mufti Al-Quds sayangnya menyampaikan selamat datang kepada Jenderal Edmund Allenby pada tanggal 11 Desember 1917 Masehi. Selain itu, Mufti Kamil Husaini juga turut andil dalam proses peletakan batu pertama Universitas Hebrew University. Tanggal 24 Juli 1918, yang resmi dibuka pada tanggal 1 April 1925, dihadiri oleh Balfour dan Chaim Weizmann. Surat kabar mingguan Al-Kawakib yang dipimpin oleh Syekh Al-Azhari Muhammad Al-Qalqili diterbitkan juga di Kairo, menggambarkan masuknya Jenderal Allenby ke Baitul Maqdis dengan kalimat seperti ini: tidak ada satupun dari pembebas Baitul Maqdis yang menyerupai masuknya ke Baitul Maqdis kecuali Umar bin Khattab yang datang dengan penuh toleransi agama. Sementara itu ada seorang penyair bernama Iskandar Al-Khuri melantunkan puisi yang menyambut penjajah Inggris. Ya, Bani Thames, nama sungai di London. Wahai anak-anak sungai Thames, kalian telah menang, datang membawa keselamatan. Negeri Al-Quds menyambut kalian, selamat datang dimanapun kalian tinggal. Gila. Inilah bencana keilmuan yang pernah terjadi di masa lalu. Dan itu nggak boleh terulang. Kenapa? Karena kita sudah dijajah. Bahwa Inggris datang menduduki Baitul Maqdis, menguasai Al-Quds, dianggap sebagai apa? Pembebasan dari tirani. Pembebasan dari tirani siapa, bos? Yang ente maksud itu pembebasan dari tirani Daulah Utsmaniyah, kekhalifahan Turki, Utsmani. Ah, ini bencana. Ya. Kok orang asing, orang kafir masuk menguasai wilayah kita disebut sebagai pembebas? La haula wala quwata illa billah. Maka itu berkaca dari peristiwa tersebut, ya, beliau ya bangkit. Tidak dengan cara-cara yang emosional, tidak dengan cara yang ugal-ugalan, tapi dengan terukur, sangat ilmiah, ya, membangkitkan kesadaran tentang ilmu-ilmu Baitul Maqdis. Ya. Inilah sebagai pasal pertama bagaimana pentingnya ilmu menjadi landasan kita. Al-Quran dan Sunnah menjadi referensi kita dalam melihat dan memandang status Baitul Maqdis, negeri yang diberkati oleh Allah, pusat keberkahan bagi seluruh umat Islam sedunia. Dan titik awal, titik tolak berpijaknya Islam ini kembali menjadi kekuatan global dunia, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perangkat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.